Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita kali ini pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau GIS. Pembelajaran kali ini adalah tentang klasifikasi data atribut. Jadi data yang saya gunakan adalah data lanjutan dari praktek kita 2 minggu sebelumnya, yaitu data join dan data labeling pada data atribut. Jadi saya harapkan mahasiswa juga melakukan praktek lanjutan dari 2 proses praktek yang telah kita lakukan pada minggu yang sebelumnya, yaitu praktek join dan praktek labeling pada data atribut. Oke, sebelum masuk kepada praktek, saya akan menjelaskan terkait beberapa materi, yaitu materi pada minggu ini yaitu klasifikasi data atribut pada aplikasi Quantum GIS. Kelebihannya dari sistem informasi geografis ini adalah seluruh objek yang tampak pada peta juga memiliki data atribut. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi untuk peta yang kita sudah download itu bukan sekedar gambar. Jadi bukan hanya sekedar mempresentasikan lokasi objek, namun juga memberikan informasi objek tersebut. Apalagi kemarin kita sudah melakukan join, otomatis informasi yang ada pada gambar atau peta sudah sangat beragam. Jadi tidak sebatas lokasi, tetapi juga ada data, yaitu data kesehatan, sesuai dengan praktek join pada data kesehatan pada minggu yang sebelumnya. Nah, data atribut sebenarnya banyak dan perbedaannya juga banyak. Ini disesuaikan dengan apa sih kegunaan dari pembuatan data atribut tersebut. Contohnya kita sekarang menggunakan data atribut dari peta asli ditambah atau join dengan data atribut dari data kesehatan. Jadi tujuannya adalah karena memang sesuai dengan jurusan kita, yaitu kesehatan masyarakat. Jadi untuk praktek atau data atribut yang digunakan adalah data kesehatan. Namun bagaimana cara kita mempresentasikan data atribut? Jadi presentasi dari data atribut ini disesuaikan juga dengan tujuan ataupun kegunaan yang diinginkan. Presentasi yang bisa dilakukan ada 3 jenis. Yang pertama adalah presentasi secara teks. Nah, ini telah kita lakukan minggu lalu, yaitu proses labeling pada data atribut. Sedangkan presentasi yang kedua adalah klasifikasi, yaitu berupa pengelompokan. Jadi nanti mempresentasikan data atributnya adalah sesuai dengan klasifikasi yang ada. Misalnya klasifikasi berdasarkan cakupan DBD ataupun berdasarkan cakupan DPT ataupun berdasarkan kepadatan penduduk. Jadi tidak hanya membuat label, tetapi pada klasifikasi ini kita dapat mengelompokkan data sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Yang ketiga adalah presentasi data menggunakan simbol. Nah, simbol
di sini kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada berbentuk simbol yang bisa digunakan dalam mempresentasikan data sistem informasi geografis atau JIS. Nah, pada kali ini atau pada sesi ini saya lebih menjelaskan tentang klasifikasi data atribut. Nah, klasifikasi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa memang kita dapat mengelompokkan sesuai data atribut yang kita punya. Jadi ada 2 langkah klasifikasi pada aplikasi GIS, yaitu klasifikasi data atribut nominal dan klasifikasi data atribut rasio. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas khusus untuk data klasifikasi nominal. Nah, bagaimana hasil dari presentasi yang bisa dilakukan? Itu presentasinya ada 3 jenis yang tadi adalah teks, klasifikasi, dan simbol. Nah, contohnya di sini ada pengklasifikasian berdasarkan warna. Jadi ini lebih menggunakan data nominal. Nah, di sini klasifikasi menggunakan simbol. Jadi presentasinya adalah bukan teks tetapi berupa simbol. Nah, ini klasifikasi berdasarkan warna. Nah, ini pengelompokan dari mulai yang paling cakupan paling rendah sampai yang paling tinggi atau dari mulai yang belum berisiko sampai yang berisiko. Nah, ini juga menggunakan simbol. Nah, juga kita bisa melakukan kombinasi, yaitu klasifikasi warna dengan presentasi simbol. Jadi inilah contoh peta hasil dari presentasi data, yaitu bisa dengan teks, bisa dengan klasifikasi maupun dengan simbol. Nah, nanti hasil akhir atau pembelajaran SIG atau sistem informasi geografis ini adalah seperti ini. Contohnya kita menggabungkan antara data atribut cakupan BCG dengan kasus TB pada anak. Jadi di sini ada penggabungan proses klasifikasi, yaitu BCG dengan kasus TB pada anak. Jadi di sini dapat dilihat warna merah adalah cakupan BCG yang kecil dari 80%, sedangkan warna kuning adalah cakupan BCG 80 sampai 95%, dan warna hijau adalah cakupan BCG besar dari 95%. Sedangkan untuk peta TB, kasus TB pada anak, di sini dapat dilihat ya, kita dapat melakukan klasifikasi berdasarkan data atribut BCG ataupun data atribut kasus TB. Oke, mari kita langsung pada praktek proses klasifikasi data nominal. Jadi pada minggu ini pembelajaran kita adalah klasifikasi data nominal. Untuk data rasio itu akan dipelajari pada minggu depan. Jadi kita buka terlebih dahulu project yang telah kita simpan sebelumnya, yaitu join dan labeling data. Nah, ini project saya sudah simpan project dengan nama kelas JIS EPIT. Jadi untuk cara menyimpan project adalah jika teman-teman sudah melakukan sudah selesai praktek, bisa klik save project untuk menyimpan data Quantum GIS project yang sudah diselesaikan. Jadi
Jadi nanti kita dapat membuka kembali project yang sudah kita simpan. Selain itu, pada layer bisa juga dilakukan remove layer dan rename layer. Jadi jika teman-teman ingin melakukan perubahan nama juga bisa langsung dilakukan. Jadi untuk lebih memudahkan mengingat peta apa yang telah kita gunakan. Contohnya di sini adalah administrasi desa. Jadi misalnya saya rubah dengan nama yang lebih mudah diingat, yaitu peta per desa kota Jaksel. Jadi bebas ya untuk teman-teman untuk merubah nama layar dan menyimpan project yang sudah dibuat. Nah, untuk pemberian label di sini sebenarnya juga sudah bisa kita presentasikan bahwa peta yang telah kita buat adalah peta per kelurahan atau per desa. Jadi interpretasinya adalah ada beberapa wilayah atau ada 64 ya desa yang ada di kota Jakarta Selatan. Selain pemberian label, bagaimana cara kita untuk lebih menginformasikan data yang telah kita join kemarin? Yaitu kita dapat menggunakan langkah klasifikasi atau pengelompokan. Misalnya kita ingin menunjukkan kelurahan mana ataupun kecamatan mana yang memiliki cakupan imunisasi yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Jadi klasifikasi ini dapat menginterpretasikan bahwa kita dapat membedakan peta ataupun wilayah sesuai dengan data atributnya. Misalnya kasus DPT, ataupun kepadatan penduduk, ataupun data atribut yang lain. Nah, sebelum kita lanjut pada praktek klasifikasi data nominal, saya ingin memberikan tambahan materi bahwa di sini petanya sudah terbuat label ataupun memiliki nama per desa. Namun namanya terlalu besar ataupun namanya terlalu kurang rapi. Jadi kita bisa merapikan terlebih dahulu sebelum melakukan praktek, yaitu kita klik layer labeling option yang ada icon ABC. Nah, di sini yang bisa kita rubah adalah ukuran. Jadi kita lebih baik memperkecil ukuran karena ini adalah label per kelurahan. Jadi di sini saya menggunakan misalnya 7. Oke, sudah sedikit lebih rapi. Selain itu, teman-teman dapat merubah letak dari nama. Jadi namanya bisa rata tengah, yaitu dengan kita klik icon formatting pada jendela layer style. Nah, pada tombol ini kita bisa melakukan atau merapikan nama atau label. Misalnya di sini namanya terlalu panjang. Misalnya di sini adalah Petukangan Selatan. Di sini ada 2 karakter ataupun 2 kata sehingga sangat panjang. Jadi ini bisa kita rubah menjadi 2 baris, jadi tidak 1 baris sehingga lebih pendek.
Nah, caranya untuk merubah apakah nama per wilayah tersebut adalah satu baris atau dua baris, kita bisa menggunakan icon formatting, lalu pilih di sini adalah wrap line to, di sini no automatic. Jadi kita aktifkan berapa sih yang kita inginkan, apakah satu garis atau satu karakter atau dua karakter atau tiga karakter. Jadi karena di sini adalah namanya hanya sampai dua karakter, saya mengaturnya menjadi satu karakter sehingga nama dari labeling per kelurahan tersebut adalah bisa pendek. Kita coba menjadi satu karakter. Oke, ini sudah cukup rapi. Selain itu kita bisa membuat rata tengah untuk lebih rapi lagi, yaitu dengan mengklik icon flashman. Nah, di sini kita ganti menjadi offset from centered atau centered. Jadi centered. Jadi di sini adalah rata tengah. Kita bisa klik. Kita langsung apply. Oke, di sini sudah kelihatan bahwa nama atau labelnya sudah rata tengah dan sudah pendek. Jadi sedikit rapi dibandingkan dengan peta yang awal. Oke, kita save perubahan ini. Oke, sudah saya save. Oke, kita kembali kepada pembelajaran kali ini adalah klasifikasi data nominal. Sebelum masuk ke praktek, saya juga harus membedakan mana data nominal dan mana data rasio. Jadi kita harus melihat dulu data apa saja yang ada pada tabel kita, yaitu open attribute table. Nah, di sini adalah ada nama kelurahan, nah ini tadi kita open attribute table. Nah, di sini ada data-data yang ada pada peta per desa Kota Jaksel. Nah, di sini kenapa tidak ada join datanya? Karena memang kita harus membuka data Excel atau menambahkan data Excel ke layar kita. Jadi saya ulang lagi untuk joinnya. Itu menambahkan data Excel ke layar dan baru kita lakukan join ulang. Di sini pilih kode karena kita sudah menentukan nama kode untuk setiap baik itu pada peta maupun pada data Excel. Nah, pada join field di sini kita pilih variabel mana yang akan kita join atau data mana yang akan kita join. Untuk kelurahan, kecamatan, distrik tidak usah, provinsi tidak usah karena sudah ada. Ini customnya diaktifkan lalu dihapus agar tidak agar namanya langsung sesuai dengan nama-nama yang ada pada join field. Kita klik oke. Nah, di sini sudah tergabung. Kita lihat open attribute tabelnya sudah tergabung. Oke, ini kita save lagi.
Jadi ini adalah data dari dua praktek yang kita telah lakukan pada minggu lalu. Oke, kita harus membedakan mana data nominal dan data rasio. Untuk data nominal di sini string ya, atau data nama. Di sini contohnya pada tabel adalah variabel atau kolom NAMOBJ. Ini variabel nominal. REMARK ini juga variabel nominal. Luas ini variabel apa? Rasio ya. Ini WAD-MKC ini adalah variabel nominal. WAD-MKK juga nominal. WAD-MPR juga nominal. Nah, ini shape datanya adalah rasio atau berbentuk angka. Di sini jumlah penduduk adalah data rasio, kasus DBD, BCG, HB, kasus difteri, kunjungan KN1 ini adalah juga rasio. Jadi pada praktek kita adalah ada dua data nominal yang bisa dipraktekkan, yaitu data per kelurahan NAMOBJ. Jadi harus diingat untuk nama kolom per kelurahan dan nama kolom data per kecamatan, yaitu WAD-MKC. Oke, kita bisa tutup. Nah, bagaimana cara kita klasifikasi data nominal? Caranya, klik peta, klik kanan, pilih properties. Nah, di sini yang kita ambil adalah simbologi. Oke, pada simbologi, di sini ada kotak dialog single simbol. Di sini kita rubah menjadi kategoris karena kita akan mengelompokkan data nominal. Jadi pilihannya adalah kategoris. Nah, di sini untuk simbolnya tidak usah diotak-atik terlebih dahulu. Dan ini juga random colornya juga tetap saja. Jadi warnanya akan muncul secara random. Nah, yang perlu ditambahkan adalah di sini ada kolom value. Nah, ini kita akan mengklasifikasikan datanya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan data nominal nama kelurahan atau data nominal nama kecamatan? Oke, saya pilih yang pertama adalah nama per desa. Oke, kita bisa sudah memilih. Setelah itu kita klik classify. Nah, di sini sudah secara random. Jadi untuk langkah ini kita ikuti saja random yang ada pada komputer. Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, ini secara random warnanya atau klasifikasi data nominalnya sudah berubah. Jadi penggolongan data nominal di sini adalah penggolongan wilayah pada peta dengan data per kelurahan. Jadi warnanya akan berubah atau sesuai dengan data per kelurahan. Kita juga bisa melakukan penggolongan klasifikasi data nominal per kecamatan. Misalnya di sini kita duplikat saja layarnya agar bisa yang ini tidak hilang. Nah, di sini untuk peta per desanya kita bisa rename agar lebih mudah. Berarti peta per desa wilayah dengan
Kecamatan. Oke, namanya disesuaikan saja. Oke, di sini kita bisa edit, properties lagi ya. Nah, di sini yang diambil bukan NAMOBJ, tetapi per kecamatan, yaitu WADMKC. Kayak ini kalau tidak salah. Jadi kita klik, baru klik classify. Di sini kita akan menghapus warna sebelumnya. Kita klik yes. Oke, kita bisa lakukan oke. Nah, ini merupakan klasifikasi data atribut menggunakan data nominal per kecamatan. Oke, sedikit sepertinya bermasalah. Kita ulangi lagi. Oke, sepertinya ini checklistnya harus dihapus dulu. Nah, ini adalah klasifikasi per kelurahan. Jadi bisa dibedakan. Oh, mohon maaf, klasifikasi per kecamatan. Jadi untuk per kelurahan di sini klasifikasinya dengan warnanya sedikit lebih beragam karena memang per desa, dan ini adalah peta klasifikasi per kecamatan. Oke, teman-teman, itulah tutorial bagaimana cara kita mengklasifikasikan data per data nominal. Jadi maksudnya kita bisa mempresentasikan bahwa di sini untuk warna merah di sini adalah klasifikasi data Petukangan Utara. Sedangkan yang warna hijau yaitu Pondok Pinang, dan warna ungu yaitu Jati Padang. Jadi kita bisa mempresentasikan peta sesuai dengan klasifikasi data nominalnya. Di sini kita contohkan adalah data nominal per kelurahan atau data nominal per kecamatan. Oke, selain itu teman-teman sebenarnya bisa merubah warna untuk klasifikasi per desa atau per kecamatan, tetapi memang disarankan untuk random secara acak oleh komputer karena itu akan meminimalisir warna yang sama. Jadi untuk bisa merubah warna secara manual, kita bisa klik di sini misalnya yang per kecamatan, kita bisa aktifkan tombol filter legend by map content. Jadi isi yang ada pada map. Nah, di sini harus diklik dulu yang ini. Checklist. Terus kita klik ini. Ininya jangan diaktifkan. Oke, kita klik, mohon maaf, bukan klik filter legend, tetapi di sini ada tombol tanda panah. Kita klik di sini, tanda panahnya akan menjadi ke bawah. Nah, di sini kelihatan warna-warna per kecamatan dan sesuai dengan kecamatannya. Nanti teman-teman dapat merubah warnanya secara otomatis, tetapi ini tidak disarankan karena memang takutnya ada yang sama. Jadi klasifikasinya adalah klasifikasi berdasarkan penggolongan data nominal yang diklasifikasikan berdasarkan kelurahan ataupun berdasarkan kecamatan. Oke, inilah langkah atau praktek pada pembelajaran minggu ini. Nah, untuk tugas
teman-teman di sini ada tugas untuk minggu ini, yaitu yang pertama adalah tugas untuk mendownload peta pada web Tanah Air. Jadi kemarin saya sudah mengirimkan video untuk cara mendownload peta pada web Tanah Air. Jadi di sini mahasiswa diharapkan dapat mendownload satu peta untuk masing-masing mahasiswa, tapi di sini harus dibedakan kotanya. Jadi nanti untuk PJ mohon diatur atau mahasiswa sesuai kesepakatan mahasiswa. Jadi satu kelas ini tidak ada peta kota dengan kota yang sama. Jadi harus berbeda. Misalnya City, kota Jakarta Selatan, misalnya mahasiswa lainnya adalah kota Serang, boleh harus dibedakan masing-masing mahasiswa. Tugas yang kedua adalah membuat peta klasifikasi nominal data atribut, yaitu per desa. Yang kedua adalah per kecamatan. Ini kurang lebih sesuai dengan video pada minggu ini. Jadi dengan catatan peta yang digunakan pada tugas klasifikasi data nominal ini adalah peta Jakarta Selatan yang sudah dilakukan pemberian label dan join data. Oke, untuk pengumpulan juga tetap dengan kolektif ke PJ mata kuliah, yaitu PJ paling lambat itu mengirimkan ke email saya pada hari Selasa jam 8 malam. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.